Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri yang kontra pemerintah Republik Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Partai Komunis Indonesia atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi hari dan telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia. Dengan latar tempat kota di Madiun, Jawa Timur, sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi. Tragedi pemberontakan PKI Madiun 1948 ini bermula ketika Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi mulai 27 Februari 1948. Kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville di Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musuh yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali musuh yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif musuh, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. DNA Edit menyebut bahwa ada 2 anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Parijo. Aidit yang kelak menjadi puncuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintahan Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi. Menurut dalam buku Siliwangi dari masa ke masa yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat, diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Panembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Anehnya, terdapat rencana anggota divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara, sehingga mulai muncul percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Tanggal 18 September 1948, PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menentang pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI pimpinan musuh menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Tak hanya di Madiun, di Pati Jawa Tengah diproklamirkan pula hal yang serupa. Hal ini membuat pemerintah Indonesia bertindak tegas dan mengirimkan operasi penumpasan mulai pada 20 September 1948 di bawah komando Kolonel A.H. Nasution. Selain mengatasi kisruh di Madiun, TNI juga harus menghadapi Belanda. Dalam pelariannya terungkap bahwa tanggal 31 Oktober 1948, musuh ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Lalu, mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, itu tadi pemberontakan PKI Madiun dalam catatan sejarah Indonesia. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.